Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan malam pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang hari ini tuh dalam melaksanakan kegiatan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan dan berkati juga jemaat yang mendengarkannya, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini di dalam Roma 15 ayat 1 sampai dengan 6 di bawah judul Orang yang Lemah dan Orang yang Kuat. Marilah kita membaca firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang kuat dan lemah, ini adalah suatu kondisi yang sangat berbeda. Hal ini ibarat antara siang dan malam. Dan kondisi ini juga dapat dialami oleh semua orang. Pada zaman dahulu, Paulus pernah menulis surat kepada jemaat di Roma, karena pada saat itu jemaat di Roma sedang mendapat banyak tekanan. Tekanan itu datangnya dari orang Yahudi maupun dari orang Roma itu sendiri. Dan selain itu juga di dalam tubuh jemaat Roma sendiri sedang terjadi konflik. Jemaat di Roma itu berbeda-beda keadaannya. Ada jemaat yang harus ditopang dan ada juga jemaat yang boleh menjadi berkat bagi jemaat yang lain. Dalam suratnya, Paulus menasihati jemaat di Roma bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan itu. Paulus menjelaskan pengertian tentang bagaimana kehidupan sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen dan tuntutan-tuntutannya. Karena gereja adalah tubuh Kristus, dan agar keutuhan persekutuan jemaat sebagai tubuh Kristus dapat dipertahankan, jemaat harus hidup di dalam kasih, di mana golongan yang kuat haruslah mengasihi golongan yang lemah, dan golongan yang lemah haruslah menerima golongan yang kuat. Kita dapat bayangkan bagaimana jadinya jika setiap jemaat Tuhan hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Orang yang kuat akan tetap kuat, bahkan akan menjadi lebih kuat. Dan orang yang lemah akan semakin terpuruk. Di dalam konteks bergereja di GKPA pun kita bisa merasakan hal itu. Bagaimana peran serta jemaat dalam memberikan persembahan bulanan
yang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Dan seberapa besarkah gereja yang di perkotaan seperti kita jemaat penjernihan ini mendukung jemaat yang ada di Bonabulu, sehingga pelayanan semua pendeta kita boleh berjalan dengan baik. Dan pernahkah kita berpikir apa sih dampaknya jika kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang di Bonabulu? Kita dapat membayangkannya sendiri. Dan di masa-masa pandemi seperti ini, saat ini, mungkin ada juga jemaat kita yang terdampak dengan kondisi ini. Mungkin mereka bisa juga kehilangan mata pencarian, mungkin juga usaha yang mereka lakoni selama ini tidak bisa dipertahankan, mungkin juga mereka ada dalam keadaan sakit. Namun mungkin juga ada jemaat kita yang pada saat ini dengan kondisi seperti ini justru mendapatkan berkat yang lebih. Dan dalam kondisi seperti inilah Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana kita berperan di dalam menanggung beban antara satu dengan yang lainnya. Dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2 yang mengingatkan kita agar kita bertolong-tolongan menanggung beban. Kita bisa meringankan beban sesama kita dengan cara berbagai macam cara. Mungkin kita bisa juga memberikan kata-kata yang menguatkan. Mungkin kita juga bisa memberi bantuan dengan tenaga kita. Atau mungkin kita juga bisa membantu jemaat atau saudara-saudara kita dengan materi yang kita miliki. Karena apapun yang kita lakukan, kita melakukan dengan tulus hati, sehingga kita juga boleh membangun semangat saudara-saudara kita yang sedang di dalam kelemahan. Semuanya itu bisa terjadi apabila ada kasih, dan dengan kasih kita akan melakukannya dengan sukacita dan tanpa beban. Dengan demikian, teladan Tuhan kita Yesus Kristus sudah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kristus yang tidak hanya mencari kesenangan untuk dirinya sendiri, Dia rela berkorban untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua, walaupun Dia harus dicerca. Kita pun sebagai pengikut Tuhan harusnya melakukan teladan tersebut, walaupun mungkin apa yang kita lakukan tidak sebanding apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus pada masa yang lalu. Marilah kita mempertahankan ajaran-ajaran yang sudah tertulis sejak dahulu, sehingga kita bisa hidup rukun seperti yang dikehendaki Yesus. Dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, ada 3 hal yang boleh kita simpulkan dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, jikalau kita adalah bagian daripada orang yang kuat pada saat ini, yang diberkati pada saat ini, marilah kita boleh membantu, menopang sesama kita. Karena pada saatnya nanti kita tidak tahu apakah kita bagian daripada orang yang harus ditopang oleh orang lain. Yang kedua adalah, jikalau kita adalah bagian dari orang yang lemah pada saat ini, janganlah putus asa. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bersabarlah, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengangkat kita dari keterpurukan kita. Semoga Allah yang adalah sumber penghiburan boleh menolong kita. Yang ketiga adalah, marilah kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Dan sebagai penutup, saya mengajak kita semua melakukan firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya nanti, kita akan menuai jika kita tidak lemah. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita,
Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami saling peduli dengan sesama kami, Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, jikalau kami pada saat ini dalam kondisi yang kuat, kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan itu kepada kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan jikalau kami ya Tuhan dari bagian yang sedang lemah pada saat ini, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh bangkit dari kelemahan kami boleh kembali semangat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Kiranya juga Tuhan menyertai kami dalam istirahat kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai bertemu di dalam renungan malam yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Horas.